Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadala man syaa'a min syi'atihi wa 'adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syabiha wa la mithla wa la niddalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan pendengar setia Wonogiri TV rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kita nikmat dan rahmat yang luar biasa, khususnya nikmat kesehatan zahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan pada tahun 2021 ini di tengah-tengah masa pandemi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah bulan Ramadan dengan semangat dan antusias. Semoga langkah kita semua diiringi oleh ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dan pendengar setia Wonogiri TV yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang sudah masyhur disebutkan bahwa awal syahri Ramadan rahmah, wa awsaduhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bahwa permulaan dari bulan Ramadan atau pembagian 10 hari pertama dari bulan Ramadan ialah curahan atau cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertengahan dari bulan Ramadan atau 10 hari pertengahan dari bulan Ramadan ialah dijanjikan ada yang maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir dari bulan Ramadan atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ialah itqun minan nar, dijauhkannya para kaum muslimin muslimat dari api neraka. Hadiah yang dikonsep oleh Allah atau hadiah yang dijanjikan oleh Allah dengan 3 konsep tersebut pastinya tidaklah lain atau tidak jauh dari keutamaan akan bulan Ramadan. Dalam Al-Quran telah jelas dalam surat Al-Baqarah, pembahasan atau kajian atau dalil yang menunjukkan akan kewajiban dan hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan atau ibadah puasa dijelaskan dalam dalam surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Dimulai dari ayat 183 yang menekankan akan kewajiban puasa tidaklah lain. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayat berikutnya masih menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan puasa. Namun di pertengahan ayat tersebut, yaitu di ayat 186, Allah menyelipkan tentang hujjah akan hikmah atau seruan untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Wahai hamba-hambaku, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan saya kabulkan, akan kami kabulkan doa kalian. Di sini jelas bahwa keistimewaan bulan Ramadan luar biasa, dan bisa kita tangkap bahwa salah satu keistimewaan bulan Ramadan ialah Allah menjanjikan untuk menjawab atau untuk mengabulkan doa-doa setiap hambanya yang meminta. Ini menjadi keunikan tersendiri atau keistimewaan dari bulan Ramadan. Karena keistimewaan dari bulan Ramadan tersebut, maka Allah juga menjanjikan hadiah yang dikonsep dengan 3 tingkatan, yaitu rahmah, maghfirah, dan itqun minan nar. Hal ini merupakan fase atau tahap-tahap yang harus dilalui oleh kaum muslimin muslimat ketika melaksanakan amalan ibadah puasa.
Fase yang pertama ialah rahmah. Begitu senangnya kaum muslimin muslimat gegap gembita menyambut bulan Ramadan, melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan penuh semangat dan antusias. Itu merupakan salah satu bukti dari rahmat. Allah mempermudah semua jalan hambanya yang akan melaksanakan ibadah puasa. Mendengar, menanti suara beduk, menanti suara azan maghrib, kemudian bangun pagi-pagi untuk menyediakan makan sahur, kemudian semangat untuk pergi ke tempat ibadah, pergi ke musola, ke masjid untuk menunaikan salat tarawih jamaatan. Hal ini merupakan salah satu bentuk rahmat. Lalu di pertengahan bulan Ramadan ialah dijanjikan yang maghfirah. Setelah kaum muslimin muslimat mempunyai semangat, biasanya di pertengahan bulan Ramadan kita akan mulai meredup, semangat kita mulai berkurang. Nah, disitulah Allah menjanjikan adanya maghfirah. Sebagai apa? Sebagai semangat atau motivasi supaya kita lebih semangat lagi menjalani ibadah, rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Karena Allah menjanjikan maghfirah, seluruh dosa-dosa kaum muslimin muslimat selama 1 tahun akan dihapus oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Lalu di 10 hari terakhir, layaknya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya di dalam kemudahan pasti akan sesungguhnya di dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan. Maka Allah terus menjanjikan dan memotivasi hamba-hambanya tersebut dengan ganjaran yang paling besar, ganjaran yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin muslimat, yaitu ganjaran dijauhkannya dari api neraka. Maka hal tersebut, hadis tersebut tidaklah lain memotivasi kita untuk terus menjaga semangat, untuk terus menjaga ibadah-ibadah kita, menyempurnakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan supaya sampai pada ganjaran yang lebih besar, yaitu ganjaran di 10 hari terakhir ialah itqun minan nar, dijauhkannya dari api neraka. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang nantinya masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka yang harus dipersiapkan di bulan Ramadan ini ialah terus selain memompa semangat, juga harus mengerti akan hakikat dari puasa itu sendiri. Waqala Ibnu Arabi jelaskan innama kana shaumu jannatun minan nar, bahwasanya sesungguhnya puasa ialah perisai dari api neraka. Wa innahu imsakun 'anis syahwati, karena sesungguhnya puasa ialah menahan diri dari segala syahwat. Fannaru mahfufatun bisyahwat, dan api neraka dipenuhi oleh syahwat tersebut. Fa innahu idza kaffa nafsuhu 'anis syahwati fid dunya dzalik sadiran lahu minan nar, maka barang siapa yang menjaga hawa nafsunya, menjaga dirinya dari segala hawa nafsu yang dilarang oleh Allah di dalam dunia, ia menjaga, berupaya keras untuk menjaga hawa nafsu tersebut, maka akan menjadi sadiran lahu minan nari fil akhirah. Maka penjagaan tersebut akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang seseorang mencium bau api neraka. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab Fathul Bari di Syarh Sahih Al-Bukhari. Itulah hakikat dari puasa, yaitu puasa menahan diri dari segala syahwat. Nah, setelah kita memahami hakikat dari puasa, kemudian terus menjaga motivasi, menjaga semangat kita dengan hadiah-hadiah yang telah dijanjikan oleh Allah, kita akan mendapatkan rahmah, kemudian kita akan diampuni dosanya, kemudian kita akan dijauhkan dari api neraka. Insya Allah semua hal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, amalan-amalan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan akan menjadi amalan yang sholihan makbulan. Para pemirsa dan pendengar setia Unugiri TV yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian tentang apa makna di balik hadis awal syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ifkun minan nar.
Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan, dan diridhoi langkah kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan meski di tengah-tengah masa pandemi ini dengan penuh semangat dan sukacita. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu jazil ila sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.